dari kelas komputer standar 25C akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah cara mengelompokkan data dari yang kecil hingga terbesar berdasarkan interval kelas dan kategori yang tertentu. Manfaat dari menampilkan data dan bentuk distribusi frekuensi adalah agar cara penyajian data menjadi lebih sederhana, sehingga mudah dipahami dan dibaca sebagai sumber informasi. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data tanpa menarik kesimpulan umum. Salah satu bentuk penyajiannya adalah tabel distribusi frekuensi. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Naima. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu kelas interval, di mana rentang nilai untuk mengelompokkan data disusun dari nilai terkecil ke terbesar. Yang kedua yaitu jangkauan atau range, ukuran penyebaran data. Rumusnya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang ketiga adalah jumlah kelas. Banyaknya kelompok interval ditentukan dengan aturan Sargeus, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang keempat adalah interval kelas. Lebar setiap kelas, rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan jumlah kelas atau biasanya dibulatkan ke atas. Yang kelima adalah frekuensi, di mana banyaknya data yang masuk dalam setiap kelas. Yang keenam adalah tabel distribusi frekuensi terdiri dari interval kelas dan frekuensi setiap kelas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Naima. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Loina Burgamani. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan untuk penjelasan algoritma dan alur program. Di sini kami menampilkan flowchart untuk visualisasinya, yang dimana ada mulai program, menyimpan data ke array, menentukan jumlah data, dan seterusnya. Saya juga akan menjelaskan sekaligus menampilkan program codingannya. Di dalam flowchart tadi dimulai dengan mulai program, yang dimana dari in main ini, program akan dijalankan. Setelah dijalankan, program akan menyimpan data. Kita atau kami memasukkan dataset berupa tinggi badan ke dalam array, dan data ini berfungsi sebagai input utama yang akan diproses pada tahap lanjutannya. Setelah itu, program juga akan menentukan jumlah data. Dari jumlah data ini ada 39 data dan program akan memprosesnya. Setelah itu, program akan menginisialisasi nilai awal atau nilai awal dari nilai awal min atau max. Min di sini adalah variabel tinggi terendah dan datanya didefaultkan atau data awal sebagai 0 dulu. Dan juga ada in tinggi tertinggi untuk max-nya, dan datanya juga diubah dari awal dulu. Setelah menginisialisasi, data juga akan menentukan tinggi dan terendah dari datanya. Di sini kami menggunakan perulangan dan juga memasukkan logika if supaya program dapat menentukan dengan mudah yang mana nilai tertinggi atau max dan yang mana nilai atau tinggi badan yang terendah atau min. Setelah mencari tinggi dan terendahnya, program akan menentukan jumlah kelas. Di sini jumlah kelas kami menentukan yaitu 6 dan panjang tiap-tiap kelasnya itu adalah 7. Selanjutnya, program akan menentukan batas bawah, batas atas, dan juga frekuensi. Untuk batas bawah di sini 6, batas atas juga 6, frekuensi juga 6 dikarenakan jumlah kelas pada awal tadi adalah 6. Setelah itu, lanjut untuk menentukan batas bawah dan atas. Di sini menggunakan perulangan juga, yang in data i-nya ini sampai dengan 0, i-nya lebih kecil dari jumlah kelas, dan i-nya ditambah 1. Untuk mencari batas bawah, itu menggunakan tinggi terendah ini ditambah i atau data dan dikali dengan panjang kelas. Kalau untuk mencari batas atas itu menggunakan
batas bawah atau data I-nya batas bawah itu ditambah panjang kelas dan dikurang 1. Setelah menentukan batas bawah dan batas atas, program akan menghitung berapa data yang masuk setiap kelas atau menghitung frekuensinya. Di sini juga menggunakan perulangan, mana perulangannya itu ada in I sama dengan 0, dan I-nya lebih kecil dari jumlah data, dan I data I-nya tadi ditambah 1. Di dalam perulangan ada perulangan lagi, yaitu for-nya dengan kondisi in, J atau penanda perulangannya itu sama dengan 0, J-nya itu lebih kecil dari jumlah kelas, dan J-nya ditambah 1. Di dalam perulangan tadi juga kami menambahkan logika, yang dimana kondisinya jika data atau I-nya ini lebih besar sama dengan batas bawah si J-nya, dan data I-nya ini lebih kecil sama dengan batas atas dan J-nya, maka frekuensi atau J-nya ini ditambah 1. Lalu kita tutup dengan break. Pada bagian ini, data sudah dikelompokkan, sudah masuk ke yang mana yang ketinggi, yang mana ke rendah, program sudah mengkelompok-kelompokannya. Nah, setelah itu, program akan menampilkan hasilnya atau output, yang dimana ada Cout untuk menampilkan datanya yang bertuliskan distribusi frekuensi tinggi badan siswa. Ada perulangan sedikit juga, ada in I atau datanya ini sama dengan 0, I-nya lebih kecil dari jumlah kelas dan I-nya ditambah 1. Dan dalam perulangan juga ada Cout untuk menampilkan ke layar. Nanti untuk membuat tabelnya Cout, lalu dipanggil ke sini nilai dari batas bawah yang sudah dihitung tadi. Lalu kita ketik simbol seperti ini supaya lebih rapi. Selanjutnya, batas atas. Kita panggil lagi juga nilai dari batas atas yang sudah dihitung tadi, dan juga frekuensi yang sudah dihitung tadi. Setelah menampilkan hasil, program juga akan selesai. Kita return 0. Kita akan mendemonstrasikan untuk programnya. Dijalankan menggunakan bahasa pemrograman yaitu C++, dan data tinggi badan sudah termasuk ke dalam program, dan sehingga sistem juga dapat langsung prosesnya. Setelah dijalankan seperti ini, program juga menampilkan distribusi frekuensi berupa rentang, tinggi badan, dan jumlah data di setiap kelas. Hasil ini juga menunjukkan bahwa program berjalan sesuai dengan algoritma yang telah dirancang. Juga terbukti bahwa frekuensi tertingginya ada pada di kelas 2, yaitu pada tinggi badan 153 cm sampai dengan 192 cm. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Akan dibahas oleh Najwa. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dari program ini adalah tabel distribusi frekuensi tinggi badan. Setiap kelas menunjukkan rentang tinggi badan tertentu dan berapa banyak orang yang masuk ke dalam rentang tersebut. Tabel distribusi ini membantu menganalisis data karena data yang awalnya belum teratur menjadi lebih rapi. Dari tabel ini kita bisa tahu kelas mana yang memiliki jumlah orang yang paling banyak, serta bagaimana distribusi tinggi badan secara keseluruhan. Dengan adanya tabel ini, data ini bisa digunakan sebagai dasar untuk analisis statik lebih lanjut. Lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Najwa. Selesai sudah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Cukup sekian kami ucapkan dan terima kasih.